Judul perenungan kita pada saat ini adalah kesukaran besar. Dan ayat tema yang kita ambil adalah Daniel pasal 12 ayat yang ke-1 dengan judul The Time of the End atau akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Ya, ini kesesakan yang besar. Dan kesesakan yang besar ini katanya seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Jadi akan ada kesesakan yang besar, tetapi bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan dalam kesesakan yang besar ini, dalam bahasa Inggris, kita coba cek di dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris disebutkan seperti ini. There shall be a time of trouble. Jadi akan ada masa kesukaran, masa kesesakan, masa kepicikan yang akan dialami oleh ini, thy people, oleh umat-umatmu, atau bangsamu, atau umat-umat Tuhan. Bangsa daripada Daniel adalah bangsa Israel. Dan kita mendapati di dalam catatan buku Wahyu, pasal yang ke-7, jadi ada malaikat yang berseru, dan kemudian dia katakan, janganlah merusakkan bumi, ya ini ya, merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Jadi pada akhir zaman juga, dalam bahasa buku Wahyu, uh, akan ada kerusakan terhadap bumi, dan siapa yang akan melewatinya? Mereka yang akan melewatinya adalah ini, ayat 4, semua suku keturunan Israel. Jadi mereka yang akan melewatinya adalah semua suku keturunan Israel. Hal ini sangat sinkron dengan Wahyu Daniel pasal yang ke-12, bahwa akan ada kesesakan yang besar pada akhir zaman seperti buku Wahyu, kerusakan terhadap bumi, dan yang akan mendampingi dan yang akan melewatinya adalah bangsamu, bangsa dari Daniel. Dan apa kebangsaan dari Daniel? Israel. Dan buku Wahyu juga mengkonfirmasi mereka yang akan melewati masa yang sangat sukar itu adalah bangsa atau semua suku keturunan Israel. Dan di dalam buku Wahyu, bangsa keturunan Israel, semua suku keturunan Israel, dalam buku Wahyu yang kita baca tadi, adalah ini, 144.000. Jadi 144.000 adalah keturunan, adalah Israel modern, atau Israel yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka bukanlah keturunan Abraham, tetapi Israel yang dimeteraikan atau yang dipilih oleh Tuhan. Israel artinya mereka yang bergumul dengan Allah, tetapi mereka menang. Mereka adalah orang-orang yang akan muncul pada waktu akhir zaman. Oke, kita akan memiliki pembahasan yang sangat panjang untuk hal itu, tapi mari kita pada saat ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk merenungkan secara sederhana tentang konsep
kesesakan besar ini melalui pengalaman daripada Daniel. Sebelum kita masuk pada pengalaman dari Daniel, mengapa Daniel sehubungan dengan masa kesesakan yang besar ini? Kenapa kita perlu untuk melihat dari contoh daripada Daniel sehubungan dengan kesukaran yang besar ini? Karena yang pertama ini dicatat di dalam buku Daniel. Yang kedua, Daniel pun mengalami akan hal ini. Kemudian yang ketiga, mari saya akan tunjukkan satu ayat. Yang ketiga, perhatikan ayat yang terakhir dari buku Daniel pasal 12. Tetapi engkau, Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman. Jadi, Daniel katanya, dia akan beristirahat sampai kapan katanya? Akhir zaman. Dan ketika akhir zaman, dia akan bangkit. Daniel akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi, Daniel akan pergi sampai pada akhir zaman, dan dia akan beristirahat dan akan bangkit pada akhir zaman dan mendapatkan bagiannya pada kesudahan zaman. Jadi, buku Daniel memberikan sebuah informasi bahwa Daniel akan dibangkitkan. Dia akan dibangkitkan. Kapan dia akan dibangkitkan? Pada akhir zaman. Apa beda akhir zaman dan kesudahan zaman? Akhir zaman merujuk kepada satu periode waktu sebelum kedatangan Kristus. Itu adalah akhir zaman. Satu periode waktu sebelum kedatangan Kristus, dan kesudahan zaman adalah di puncak dari akhir zaman. Di puncak dari akhir zaman, atau pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua, disitulah masa kesudahan zaman. Dan Daniel, dia akan dibangkitkan pada periode ini, akhir zaman. Pada periode akhir zaman. Tapi apakah Daniel akan dibangkitkan? Kita melihat di dalam catatan Alkitab, beberapa ayat di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pada hari Tuhan akan mengutus Elia pada akhir zaman. Sebenarnya bukan Elia yang akan datang, tetapi roh dan kuasa Elia yang akan muncul pada akhir zaman, yang sama seperti yang muncul pada Elia. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Elia akan datang dan akan mendahului datangnya hari Tuhan, yaitu kedatangan Kristus. Jadi ketika Yesus berada di atas dunia ini, maka dia mengatakan, dia merujuk atau menunjuk kepada Yohanes, dan dia mengatakan, Yohaneslah Elia yang dia maksudkan. Jadi ketika dikatakan bahwa Elia akan datang, itu sebenarnya bukan Elia, tetapi ada orang yang akan datang dalam roh dan kuasa Elia, yang akan mengalami peristiwa-peristiwa yang pernah dialami oleh Elia. Jadi seperti itu. Dengan kata lain, ketika dikatakan bahwa Daniel akan bangkit pada akhir zaman, itu menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman Daniel akan dialami oleh umat-umat Tuhan, akan dihadapi oleh umat-umat Tuhan, dan kemenangan yang sama yang dimiliki oleh Daniel juga akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Itu sebabnya tidak heran ketika kita membaca akan buku Wahyu, ketika kita akan menyelidiki cerita-cerita yang ada di dalam buku Wahyu, ada banyak kita mendapati bahwa
pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daniel di dalam catatan buku Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mirip dengan apa yang disebutkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di dalam buku Wahyu. Jadi dengan kata lain, buku Daniel menggambarkan dia punya miniatur peristiwa apa yang akan terjadi, dan kemudian di buku Wahyu diungkapkan secara gamblang dan luas akan peristiwa yang sama dengan yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya akan terjadi lebih besar dan mengglobal dan mencapai puncaknya pada peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan hal itu kita bisa lihat seperti penyembahan kepada patung. Semua bangsa diwajibkan. Itu ceritanya terjadi di Daniel dan akan ada peristiwa yang lebih mengglobal lagi akan terjadi dan melibatkan seluruh dunia, umat-umat Tuhan di seluruh dunia. Bukan hanya satu pribadi, bukan hanya 3 pribadi, tetapi seluruh umat Tuhan di seluruh dunia akan terlibat di dalamnya. Jadi sebuah gambaran yang ada di dalam buku Daniel adalah apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan pada pagi hari ini, saya ingin untuk mengajak kita untuk belajar tentang konsep kesukaran besar atau masa kesukaran besar melalui sebuah catatan dari buku Daniel. Atau terlebih khusus sehubungan dengan pengalaman daripada Daniel. Kenapa? Karena Daniel dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dalam arti pengalaman-pengalaman dari Daniel atau Daniel-Daniel modern, orang Israel akan dialami oleh umat-umat Tuhan pada akhir zaman. Untuk itu, pada saat ini, saya ingin untuk mengajak saudara-saudara sekalian untuk kita pergi ke Daniel pasal 6. Daniel pasal 6. Untuk melihat cerita daripada Daniel. Mari kita mulai dari ayat yang ke-1. Sambil berdoa di dalam hati, kita akan membaca ayat demi ayat dan mencoba memeriksa catatan-catatan yang Allah berikan melalui firman-Nya tentang kisah yang dialami oleh Nabi Daniel. Daniel 6 ayat 1. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Jadi ketika Darius berumur 62 tahun, dia menerima pemerintahan sebagai pemimpin orang Media dan juga Persia. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Dia mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Jadi pemimpin wakil-wakil raja yang akan mewakili raja di atas seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Jadi untuk membawahi wakil raja diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi total mereka ada 123. Jadi ada 123 orang wakil raja atau ada 120 wakil raja dan ada 3 yang menjadi pejabat tinggi dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Dan kepada merekalah para wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi ada suatu kerajaan yang menjadi kerajaan penguasa dunia pada waktu itu, dan kerajaan yang penguasa dunia pada waktu itu ada raja yang berkuasa di sini, kemudian ada 120 wakil raja yang ditugaskan untuk
eh, mewakili raja di setiap bagian kerajaannya, dan dan untuk membawahi mereka ada tiga pejabat tinggi, dan kemudian Daniel salah satu di antaranya, dan kemudian Daniel akan diangkat untuk mewakili raja atau memimpin di dalam kerajaan itu. Hanya kelebihan dari raja adalah tahtanya. Hanya kelebihan dari raja hanyalah tahtanya. Tetapi lain daripada itu, semuanya diserahkan kepada Daniel. Jadi bayangkan posisi yang dimiliki oleh Daniel. Suatu posisi yang sangat diidam-idamkan oleh banyak orang, oleh uh, banyak pemimpin pada waktu itu. Namun ada hal yang sangat tidak diterima oleh para wakil raja itu adalah karena Daniel adalah seorang Yahudi, seorang buangan, dan seorang asing di negeri itu. Dan bagi mereka, dia tidak layak untuk menerima jabatan yang begitu tinggi. Dia akan berposisi sebagai pemimpin dunia ini. Kenapa? Karena kerajaan Media Persia adalah kerajaan yang menguasai seluruh dunia. Tidak heran, raja ketika dia memberikan perintah, Raja Darius, itu perintah kepada seluruh dunia. Seluruh dunia. Suatu kekuasaan yang sangat besar, dan Daniel ditempatkan pada posisi itu. Kekuasaan yang sangat besar. Baik di kerajaan Babel maupun di Media Persia, Daniel ditempatkan di posisi yang sangat tinggi. Kelebihan daripada raja hanya satu, yaitu tahta. Tetapi sistem manajemen administrasi semuanya diatur oleh Daniel. Suatu posisi yang sangat tinggi, Allah mengangkat hambanya Daniel. Kemudian kita lanjut. Terjadi kecemburuan, dan akhirnya para pejabat tinggi itu dan wakil-wakil raja, mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Karena mereka mau untuk menjatuhkan Daniel, mereka mencari-cari alasan. Tetapi ketika mereka mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Kenapa Daniel tidak didapati kesalahan apapun di dalam dirinya? Alkitab mencatat, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Perhatikan kenapa Daniel mendapatkan posisi yang sangat tinggi. Yang pertama, karena dia memiliki hikmat daripada Allah. Dia begitu dekat dengan Allah. Dia suka untuk berhubungan dekat dengan Tuhan. Dan kemudian di dalam pekerjaannya, di dalam pekerjaan daripada Daniel, dia setia, kemudian tidak lalai, dan tidak melakukan satu kesalahan. Setia, tidak lalai melakukan pekerjaan, dan tidak melakukan satupun kesalahan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini merupakan suatu kunci keberhasilan di dalam menjalankan pekerjaan yang ditanggungjawabkan kepada kita. Setia, tidak lalai, dan kemudian jangan melakukan kesalahan. Kadang-kadang kesalahan itu terjadi bukan karena kita tidak mengetahuinya, tetapi kita sengaja melanggar akan peraturan itu. Ataupun kadang-kadang yang terjadi adalah kita melakukan kesalahan karena kita tidak tahu akan peraturan tersebut.
Itu sebabnya untuk supaya kita tidak melakukan sebuah kesalahan, maka yang pertama, apa yang kita tahu benar, maka kita harus lakukan. Yang kedua, pelajarilah aturan. Aturan apa yang harus dikerjakan, yang harus dibuat. Pelajari semua sehingga kita tidak akan terjebak kepada kesalahan. Itulah yang telah dilakukan oleh Daniel sehingga dia didapati uh, sebagai orang yang setia dan tidak melakukan akan suatu kesalahan ataupun suatu kelalaian. Kemudian kita lanjutkan. Akhirnya orang-orang itu mencari sebuah kesepakatan. Mereka bermufakat mencari sebuah uh, kesalahan. Berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel itu. Kalau masalah administrasi tidak akan didapati. Masalah pekerjaan begitu sempurna apa yang dikerjakan oleh Daniel. Mereka terpikir satu hal, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Kecuali dalam hal ini. Tapi bagaimana mungkin? Pasti raja tidak akan memperhatikan hal itu. Karena itu urusan masing-masing. Apalagi raja sangat menghormati Daniel. Pasti dia akan menghormati ibadah daripada Daniel. Kemudian mereka mencari, membuat sebuah strategi. Dan apakah strategi mereka? Strategi untuk menjebak Daniel dalam hal ibadah kepada Allahnya. Dalam hal ibadah kepada Allahnya. Apa yang mereka buat? Ayat yang ketujuh. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Ini sebuah puji-pujian ya. Wakil raja dan pejabat tinggi itu, mereka menghadap raja. Kekalah tuanku. Jadi ada 122 orang dari 123. Raja kurang memperhatikan. Ada satu yang tidak hadir. Semua pejabat tinggi kerajaan ini dan semua wakil raja, para menteri, dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi raja Daniel, dia tidak hadir di sini. Tetapi perhatiannya menjadi buyar karena apa? Karena puji-pujian atau suatu kesempatan untuk dipuji oleh para wakil raja dan pejabat tinggi dan atas nama para menteri, bupati, pemimpin-pemimpin kerajaan telah bermufakat untuk memuji engkau selama 30 hari. Jadi raja sebenarnya dia menjadi buyar di sini oleh karena puji-pujian. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang berada di dalam jebakan. Saudara, hati-hati dengan menerima puji-pujian karena tanpa sadar Anda kadang-kadang pada waktu menerima pujian itu sudah masuk di dalam perangkap. Kemudian, mereka kemudian mengusulkan untuk membuat suatu undang-undang sehubungan dengan hal itu. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Anda tahu, falsafah undang-undang modern pada saat ini, itu dasarnya itu dari kerajaan Media Persia. Karena orang-orang Media Persia sangat dikenal masalah undang-undang, sehubungan dengan undang-undang. Kalau Babel dikenal dengan idol worship,
dengan penyembahan berhala yang ada di mana-mana, sehingga Nebukadnezar mendirikan kerajaan, mendirikan patung yang sebesar tingginya 30 hasta dan lebarnya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Begitu tinggi, 27 meter kurang lebih. Itu patung terbuat dari emas hanya untuk sebuah penyembahan. Babel sangat dikenal dengan sistem penyembahan berhala. Sedangkan media Persia, mereka dikenal dengan sistem undang-undang yang sangat ketat. Yunani, mereka dikenal dengan sistem atau dengan filsafat Yunani. Sehingga kita bisa mengenal Aristoteles, Plato, dan banyak sekali filsuf-filsuf. Mereka semua berasal dari mana? Dari Yunani. Sedangkan Roma, kerajaan yang berkuasa sesudah Roma, itu dikenal dengan kekuasaan apa? Tangan besi, penganiayaan. Jadi tidak heran banyak orang yang dianiaya oleh kekuasaan Roma. Yesus sendiri menjadi korban penganiayaan yang sangat keji, dan rasul-rasul menjadi korban penganiayaan yang sangat keji. Dan Roma dikenal dengan hal itu. Jadi Babel dikenal dengan sistem penyembahan berhala, media Persia dikenal dengan sistem undang-undang yang sangat berat, dan kemudian Yunani dikenal dengan sistem filsafat yang sangat kuat, dan Roma dikenal dengan sistem penganiayaan yang sangat mengerikan. Dan kita bisa melihat catatan sejarah di mana Roma menganiaya pengikut-pengikut Tuhan dengan sangat keji dan dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi itu sedikit hubungan tentang kerajaan-kerajaan tersebut. Nah, media Persia terkenal dengan undang-undang yang sangat ketat ini, dan para pejabat tinggi mereka katakan, buatlah undang-undang. Dan undang-undang di media Persia itu adalah sebuah undang-undang yang tidak bisa dicabut kembali, bahkan oleh raja yang membuat undang-undang tersebut. Bahkan oleh raja tidak bisa untuk dicabut kembali. Itulah ciri khas. Itulah sebabnya kadang-kadang di dalam pemerintahan atau di dalam undang-undang modern atau di dalam pengadilan modern, kadang muncul istilah begini, ketika perdebatan menjadi semakin panas, muncul istilah begini, emangnya ini negara media Persia, atau memangnya kita, memangnya undang-undang kita adalah undang-undang media Persia. Kenapa? Karena memang dari sanalah dasar perundang-undangan atau filsafat undang-undang modern itu berada. Kemudian mereka mengajak raja, keluarkanlah surat perintah dan larangan itu. Raja akhirnya dia menuruti akan anjuran daripada orang-orang itu, karena bagi dia, wah, ini suatu kesempatan sebenarnya untuk bisa dipuji. Jadi dia ingin untuk mendapatkan puji-pujian itu, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia mengeluarkan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Apa yang dibuat? Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Apa katanya? Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Daniel? Berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Itu biasa dilakukannya setiap hari. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bayangkan
posisi daripada Daniel. Dia adalah seorang yang menduduki jabatan yang sangat tinggi. Jabatan yang sangat tinggi. Seorang yang menduduki jabatan yang sangat tinggi. Ini. Begitu tinggi. Bertanggung jawab terhadap administrasi di seluruh dunia. Dia harus memimpin 2 pejabat tinggi, 120 wakil raja, dan melihat hasil kerja dari 120 wakil raja. Dan para bupati, para menteri, dia harus memimpin dan memeriksa pekerjaan mereka. Begitu sibuk pekerjaan yang dikerjakan oleh Daniel. Tetapi di dalam kesibukan yang dimiliki oleh Daniel, apa yang dilakukan oleh Daniel? Seperti biasa, 3 kali sehari, ia berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. 3 kali sehari. Ada banyak orang-orang pada zaman ini. Daniel pada waktu itu tidak dibantu dengan kecanggihan teknologi untuk mengontrol. Semuanya serba manual. Serba manual. Tidak canggih seperti yang sekarang. Nah, Daniel pada waktu itu sangat manual, tetapi dia memiliki waktu dalam tugas yang sangat luar biasa, sangat sibuk. Dia tetap memiliki waktu. Nah, kita pada zaman ini sudah dibantu dengan kecanggihan teknologi, baru naik jabatan sedikit, sudah tidak ada waktu untuk beribadah. Sudah kehabisan waktu untuk datang kepada Tuhan. Sudah terlihat seperti sudah jadi presiden. Rasanya sudah menduduki jabatan presiden, sehingga ketika dikatakan, ayolah, marilah kita beribadah. Oh sorry, saya tidak ada waktu. Saya sudah tidak memiliki kesempatan. Padahal dia baru naik jabatan sedikit, dan itu pun terjadi karena Tuhan yang menuntun dia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, waktu untuk beribadah kepada Tuhan adalah waktu yang sangat berharga yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan, karena kita sangat memerlukan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan sama seperti Daniel, berlutut, berdoa serta memuji Allahnya adalah suatu gaya kehidupan yang sangat diperlukan untuk kita hidup sehari-hari. Dan Daniel, dia melakukannya seperti biasa. Apa artinya seperti biasa? Ketika dia menjadi tawanan, dia berdoa 3 kali sehari secara khusus. Ketika dia diangkat menjadi pejabat tinggi, dia berdoa 3 kali sehari secara khusus. Ketika dia diangkat menjadi pejabat tinggi, dia berdoa 3 kali sehari secara khusus. Ketika dia diangkat menjadi pemimpin dari pejabat tinggi itu, atau menjadi pengganti daripada raja dalam hal administrasi dan kekuasaan, maka dia juga seperti biasa berdoa 3 kali sehari seperti biasa. Jabatan yang dimiliki oleh Daniel tidak pernah mengubah cara berhubungan dengan Tuhan. Posisi yang dimiliki oleh Daniel tidak pernah mengubah sedikit pun hubungannya yang telah terjalin mesra dengan Tuhan. Bahkan kondisi yang dialami oleh Daniel, berada di dalam pembuangan, sebagai orang buangan, hal itu tidak membuat dia berkeluh kesah oleh kondisi yang dia alami itu. Dia tetap berdoa seperti biasa, 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan seperti ini
dikatakan di dalam Daniel pasal 12 akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kehidupan yang seperti Daniel ini akan dibangkitkan pada akhir zaman ini. Dan itu akan menjadi faktor yang sangat diperlukan. Faktor yang sangat diperlukan untuk supaya peristiwa-peristiwa akhir zaman itu akan terjadi. Peristiwa akhir zaman itu akan terjadi. Oke. Anda sudah siap? Yang tadi introduction. Mari kita masuk ke pelajaran inti kita. Jadi saudara berpikir, wah yang tadi introduction ternyata. Mari kita lihat. Ketika Daniel melihat perintah membunuh itu dikeluarkan, ada perintah membunuh. Kalau tidak menyembah kepada raja, atau kalau menyembah kepada Allah, maka engkau akan dibunuh. Kita lihat di dalam buku Wahyu, akan ada perintah membunuh kepada mereka yang akan menyembah Tuhan. Ketika perintah membunuh, dan apakah yang menyebabkan perintah membunuh itu dikeluarkan? Perintah membunuh itu dikeluarkan oleh karena gaya hidup dari umat-umat Tuhan. Perintah membunuh itu akhirnya dikeluarkan. Saudara, di akhir zaman akan terjadi peristiwa yang sama. Ketika mereka melihat bahwa Daniel memuji Allahnya, menyembah Allahnya, berdoa kepada Allahnya, berlutut menyembah kepada Allahnya, mereka kemudian menjadikan ibadahnya Daniel sebagai alasan untuk menghukum atau membunuh Daniel. Orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mereka akhirnya, sebenarnya mereka bukan mendapati, tetapi mereka sudah ancang-ancang. Wah, kita harus siap-siap ketika kita sudah tahu waktunya. Kalau dia sudah berdoa, maka kita harus masuk dan menyalahkan dia. Kemudian mereka akhirnya menghadap raja. Tidak langsung menanyakan, tidak langsung mengatakan, Raja Daniel membuat kesalahan. Tidak. Mereka tahu kalau mereka melakukan hal itu, mungkin raja akan berubah pikiran atau akan melakukan suatu usaha. Tetapi mereka datang dengan cerdiknya, sedikit ketawa. Raja, yang mulia, bukankah Tuanku mengeluarkan satu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Kemudian mereka berhadapan satu dengan yang lain. Ya tuh? Oh, kemudian Raja dengan bangganya. Oh, perkara ini telah pasti menurut undang-undang media Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Oh gitu ya Raja ya? Nah, gini Raja. Begini Raja. Begini, Daniel, kenapa Daniel? Seorang buang, dia kok orang buangan Raja. Jadi nggak usah terlalu peduli dengan dia. Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Dia bukan orang Persia Raja. Nah, dia tidak mengindahkan Tuanku, ya Raja. Dan dia tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Padahal mereka yang ajar. Tetapi dia 3 kali sehari mengucapkan doa. Ketika raja melihat hal itu, dia baru kemudian menyadari bahwa dia telah dijebak. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, karena Daniel adalah sahabatnya yang terbaik, orang yang sangat penting untuk keberlangsungan kerajaannya.
Sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Tetapi undang-undang media Persia menyatakan, apa yang telah diundangkan tidak dapat dicabut meskipun itu oleh raja yang membuat undang-undang. Dia berusaha, tetapi orang-orang ini kemudian datang. Mereka kemudian datang kembali. Raja, dengar, masih mau tuh jadi raja? Mana masih mau jadi raja? Kalau masih mau jadi raja, menurut undang-undang media Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan oleh raja yang dapat diubah. Kalau masih mau jadi raja, jalankan itu. Itu sebenarnya yang mereka katakan, kan? Itu sebenarnya yang mereka katakan. Kalau masih mau berkuasa, jalankan peraturan. Kalau tidak, engkau tidak boleh berkuasa karena engkau tidak menjalankan aturan. Akhirnya raja harus memilih. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ketika dilemparkan ke dalam gua singa, apa yang terjadi? Berbicaralah raja kepada Daniel. Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Perhatikan, diletakkan sebuah batu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Jadi perhatikan, di dalam gua itu Daniel dimeteraikan. Daniel dimeteraikan. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dia berpuasa selama semalam. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat dihibur. Raja berpuasa untuk Daniel dan pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan dia berkata dengan suara sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab hanya ada dua tempat, sekali lagi, di dalam Alkitab hanya ada dua tempat istilah ini dikenakan, hamba Allah yang hidup. Hanya ada dua tempat istilah ini dikenakan. Dan terlebih mereka yang mendapatkan istilah ini adalah mereka juga yang ini dimeteraikan. Mereka yang mendapatkan istilah ini adalah mereka yang dimeteraikan. Anda tahu di mana? Mari kita pergi ke buku Wahyu pasal 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah. Dia membawa meterai, oke. Dan apa meterainya? Meterai Allah yang hidup. Meterai Allah yang hidup. Kemudian dia mengatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Hamba Allah mana? Hamba Allah yang hidup. Apa yang mereka dapati? Meterai. Apa yang mereka dapati? Meterai. Meterai apa? Meterai hamba Allah yang hidup. Jadi mereka adalah hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang mana? Hamba-hamba Allah yang hidup. Dan hamba Allah yang hidup ini akan memperoleh apa? Akan
memperoleh pemeteraian. Saudaraku, di dalam Daniel pasal yang ke-6, di dalam Daniel pasal yang ke-6, hamba Allah yang hidup ini, hamba Allah yang hidup ini, mereka atau dia memperoleh pemeteraian. Oke? Tanamkan dulu dalam pikiran itu. Kita belum masuk dalam kesukaran besar. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Ada berapa ekor singa di dalamnya? Dan tidak terdapat luka pada apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Saudara, ada berapa ekor singa yang ada di dalam gua itu? Kalau berdasarkan gambar ya mungkin 3 ya. Mungkin uh, karena kita bayangan kita ada gua, tapi kalau singa diisi di perigi itu, di parit itu, ya pasti matilah singanya ya. Harusnya mati singanya kalau isi di parit. Apakah Daniel diisi di dalam parit? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Raja kemudian memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka, mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Ada berapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan ada berapa mereka? Yang kita baca tadi, mereka adalah 120 ditambah dengan uh, ya 2 pejabat tinggi. Jadi saya coba pakai kalkulator ya. Matematika saya kurang bagus. 120 ditambah dengan 2 pejabat tinggi berarti 122. Jadi 122 orang itu dimasukkan di dalam lubang yang sama. Kalau itu parit, saudara-saudara, itu langsung penuh. Dan singa di bawah langsung mati. Betul atau enggak? Kalau itu parit, pas dimasukkan 120 orang itu, yang pertama mungkin ya singa langsung makan. Tapi pas masuk orang kedua, 3, 4, dan 120, tumpuk satu kali langsung mati ketipisan. Itu singa di bawah. Langsung mati ketipisan. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Ini. Mereka tidak sampai ke gua itu. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Alkitab mencatat, tidak ada satu dari mereka yang sampai ke dasar gua. Semuanya diremukkan dan dipatahkan tulangnya di udara. Langsung diterkam di udara. Berapa? 122 orang. Tetapi apakah cuma mereka? Tidak, bukan hanya mereka, tetapi baik mereka maupun anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Jadi katakanlah mereka punya 2 anak. Istri, mereka bisa beristri lebih. Jadi katakanlah punya 2 istri, punya 2 anak. Tambah mereka jadi 5. Jadi 5 kali 122. Itu jumlah minimal. Jumlah minimal, perkiraan jumlah minimal. Jadi kalau 5 kali 122 itu adalah 610 orang yang dimasukkan ke dalam gua itu. Jadi baik mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka.
Jadi kemungkinan yang masuk ke dalam gua itu adalah 610 orang. Coba saudara bayangkan, 610 orang. Itu jumlah minimal. Kemungkinan bahkan yang dimasukkan ke dalam gua itu adalah 1.000 orang. Kalau dia punya anaknya banyak. Kan pejabat tinggi, wakil-wakil raja. Apalagi pada waktu itu mereka harus beranak lebih banyak supaya uh, mereka bisa lebih berkuasa. Jadi perhatikan bahwa gua itu ketika 1.000 orang dimasukkan ke dalam gua itu, atau minimal 600 orang dimasukkan ke dalam gua itu, tidak ada yang sampai ke dasar tanah, semuanya diterkam oleh singa di udara. Di udara, langsung lompat, kemudian dicabik-cabik di udara. Untuk mencabik satu orang di udara supaya orang itu tidak jatuh, untuk mematahkan tulangnya di udara supaya orang itu tidak jatuh di dasar, itu butuh berapa ekor singa? Butuh berapa ekor singa? Satu? Nggak bisa. Dia pasti jatuh ke dasar. Baru dia akan dicabik di dasar. Tapi Alkitab mencatat, mereka semua itu nggak jatuh ke dasar. Dicabik di udara semuanya. Nah, kalau dia dicabik di udara, satu orang butuh berapa ekor singa? Minimal 3 atau 4. 4 ekor singa yang bisa mencabik dia dan mematahkan tulangnya di udara tanpa jatuh ke tanah. Minimal 4. Nah, kalau dia ada 600 orang, berarti minimal ada berapa ekor singa di dalam? 610 orang kali 4. Minimal ada 2.440. Minimal ada 2.000 singa, ekor singa di dalamnya. Apakah Anda mengerti sampai di sini? Dengan kata lain, saudara-saudara, perhatikan akan hal ini. Gua di mana Daniel dimasukkan adalah gua yang memiliki apa? Kurang lebih 1.000 sampai 2.000 ekor singa. Dengan kata lain, itu sebenarnya bukan parit. Itu sebenarnya gua itu adalah tempat untuk memasukkan makanan singa. Tempat itu sebenarnya adalah di bawah, itu sebenarnya adalah kandang singa yang sangat luas. Kandang singa yang sangat luas. Dan ada ribuan ekor singa di dalamnya. Dan ada juga sudah dibuktikan dengan beberapa arkeolog yang menyatakan akan hal itu. Bahwa ada kandang singa yang sangat luas di Media Persia yang membuat ada banyak ribuan ekor singa, dan gua itu adalah tempat untuk memberi makan singa-singa itu. Tempat untuk melemparkan daging. Dan kadang memang itu digunakan untuk melemparkan para hukuman untuk masuk ke dalam gua itu. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, gua itu ketika Daniel dimasukkan di dalam gua itu, ada ribuan ekor singa ganas lapar di dalamnya. Sekali lagi, ketika Daniel dimasukkan di dalam gua itu, ada ribuan ekor singa ganas lapar di dalamnya. Dan ketika Daniel berdoa kepada Tuhan, menyembah Allahnya, dia diancam untuk dimasukkan ke dalam gua yang berisi singa-singa lapar ganas. Kalau kamu menyembah Allahmu, kamu akan dimasukkan ke dalam gua itu. Gua yang berisi ribuan ekor singa lapar dan ganas. Dan akhirnya Daniel tetap menyembah Allahnya dan dia dimasukkan ke dalam gua itu. Pertanyaan, ketika Daniel dimasukkan dalam gua itu, peristiwa apa itu bagi Daniel? Peristiwa apa itu bagi Daniel? Tidak lain, itu adalah the great tribulation bagi Daniel.
itu adalah masa kesesakan besar bagi Daniel. Itu adalah masa kesukaran besar bagi Daniel. Jadi ketika Daniel dimasukkan dalam gua itu, disitulah dia mengalami masa kesukaran yang besar. Karena bukan cuma satu ekor aja itu sudah luar biasa, saudara, penderitaan. Apalagi ini ribuan. Peristiwa yang dialami oleh Daniel itu adalah masa kesukaran yang besar. Dan di masa kesukaran besar ini, Daniel mendapatkan meterai. Tetapi dia terluput dari masa kesukaran besar itu. Perhatikan, Daniel 12 kemudian mengkonfirmasi bahwa pada akhir zaman, kesukaran besar seperti yang Daniel alami, itu akan terjadi kembali. Dan buku Wahyu juga mengkonfirmasi, mereka yang akan melewati kesukaran besar ini adalah mereka yang akan mendapatkan meterai Allah yang hidup. Seperti yang dimiliki oleh Daniel. Seperti yang dimiliki. Dia dikonfirmasi sebagai hamba Allah yang hidup. Demikian juga dengan mereka adalah hamba Allah yang hidup. Dan Daniel mendapatkan meterai, mereka juga mendapatkan meterai. Tetapi pada akhir zaman, seperti yang dialami oleh Daniel, mereka akan terluput dari masa kesukaran besar itu. Umat Tuhan juga akan terluput dari masa kesukaran yang besar. Dan apa isu yang membuat Daniel dilemparkan ke dalam gua singa? Isu itu adalah isu penyembahan. Isu penyembahan. Penyembahan kepada siapa? Penyembahan kepada Allah yang benar. Dengan kata lain, pada akhir zaman ini, isu supaya kesukaran besar itu akan terjadi, maka isu yang samalah yang sangat diperlukan pada akhir zaman ini untuk membuat kesukaran besar itu dapat terjadi. Tetapi kemudian kita berpikir seperti ini. Kalau begitu, kita jangan beribadah. Nanti kita kena kesukaran besar. Oh, saudara-saudara, Anda lupa bahwa Daniel diluputkan dari masa kesukaran besar. Daniel diluputkan dari masa kesukaran besar itu. Dan sesudah dia diluputkan, saudara tahu apa yang terjadi? Mari kita lihat catatan selanjutnya. Kemuliaan diberikan kepada Allahnya Daniel, kemuliaan diberikan kepada Allahnya Daniel, dan Daniel, perhatikan, mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi Daniel, dia mendapatkan, ketika Daniel dilepaskan, maka apa yang terjadi? Raja mengirimkan surat kepada seluruh suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami dunia, mendiami seluruh bumi ini. Dan dia katakan, seluruh kerajaan yang kukuasai, orang-orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Anda baca buku Wahyu, Anda akan mendapatkan cerita itu di dalam buku Wahyu. Amen. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dia yang kekal, dan puji-pujian untuknya selama-lamanya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Karena umat-umat Tuhan di dalam buku Wahyu yang akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, dan tidak takut dengan ancaman apapun yang mereka akan alami, kecuali mereka akan tetap berusaha untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Apapun yang akan terjadi, tanpa kecuali mereka akan menyembah.
Dan kemudian ketika mereka mendemonstrasikan iman mereka kepada Allah, kesetiaan mereka kepada Allah, Tuhan akan mengizinkan kesukaran yang besar itu akan menimpa mereka. Tapi kesukaran yang besar ini, yang bagi pandangan dunia akan menghentikan umat Tuhan untuk menyembah Tuhan, ternyata penyembahan yang sempurna ini akan membuat kebalikan dari apa yang dipandang oleh dunia. Ternyata penyembahan yang sempurna yang dinyatakan oleh Daniel itu membuat kemuliaan Allah seperti yang nyata di dalam Wahyu pasal 18 akan memenuhi seluruh bumi ini. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh bumi. Dan apa yang mengawalinya? Apa yang memicunya? Penyembahan yang benar dan konsisten dari umat-umat Tuhan. Saudara, Anda mengaku umat Tuhan. Tapi, apa bukti bahwa Anda adalah umat Tuhan? Bagaimana komunikasi dengan Tuhan bisa terjalin? Kesukaran yang besar itu hanya bisa dimulai kalau Allah telah memiliki umat yang konsisten setia kepadanya. Dan selalu polanya seperti itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dimasukkan ke dalam dapur api. Kemudian raja mengeluarkan perintah. Seluruh bumi harus sujud kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Selalu polanya seperti itu. Yesus harus disalibkan sehingga seluruh dunia menerima keselamatan. Petrus, Paulus harus dibunuh dengan cara yang sangat keji sehingga seluruh dunia mendengar pekabaran tentang kekristenan. Pada zaman yang akhir itu, Allah membutuhkan orang-orang yang tetap setia dan pola yang sama akan terjadi. Tetapi untuk membuat pola itu terjadi kembali, maka dia membutuhkan orang yang konsisten untuk setia kepada Allah. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita tidak konsisten setia kepada Allah, setia hanya apabila naik posisi, setia hanya apabila penyakit kita sembuh, setia apabila kita mendapatkan keuntungan, maka ketika Allah mengizinkan kesukaran besar itu terjadi, apa yang akan terjadi? Seluruh bumi akan binasa. Semua umat-umat Tuhan akan binasa. Karena mereka hanya setia kalau mendapatkan sesuatu. Kita membutuhkan imannya Daniel. Iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Iman yang dimiliki oleh Petrus. Iman yang dimiliki oleh Paulus. Iman yang dimiliki oleh Yesus. Sekalipun nyawa kami menjadi taruhannya, kami tetap akan mempertahankan kesetiaan itu hanya kepada Tuhan saja. Sekalipun penyakit ini bertambah buruk, saya akan mempertahankan kesetiaan saya kepada Tuhan. Ada orang yang mengatakan, kalau kamu tidak sembuh, kamu tidak memiliki iman. Salah. Kalau penyakitmu tidak sembuh, engkau ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Salah. Yang benar adalah iman yang teguh dan setia dan yang diterima oleh Tuhan adalah iman yang tidak digoyahkan oleh kondisi apapun yang terjadi. Iman yang diterima oleh Tuhan adalah iman yang tidak dapat digoncang sekalipun maut menjadi taruhannya. Saudaraku, iman seperti itu yang diperlukan pada saat ini. Dan secara praktis, jika konsep kesukaran besar yang digambarkan di dalam buku Wahyu sama dengan yang ada di dalam buku Daniel pasal 6, maka secara praktis, hal yang diperlukan oleh umat Tuhan pada akhir zaman ini supaya kesukaran besar itu terjadi, kesudahan itu terjadi,
Maka secara praktis, hal yang diperlukan pada saat ini adalah kehidupannya Daniel atau cara berdoanya Daniel. Pertanyaan, berapa kali dalam sehari Anda berlutut dan berdoa kepada Allah? Masakan engkau yang mengaku umat Tuhan harus kalah dengan orang-orang yang lain yang menyembah Allahnya dengan begitu ketulusan? Masakan engkau harus kalah? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, atau jangan-jangan merekalah yang telah dipilih? Jika engkau mengaku seorang pengikut Tuhan, berapa banyak waktu yang engkau luangkan untuk Tuhan? Jika engkau benar-benar mau untuk melayani Tuhan, berapa waktu yang engkau luangkan untuk Tuhan? Atau mungkin engkau telah berpikir, aduh Tuhan terlalu sibuk. Saya sedang sibuk dalam tugas akademis saya. Kalau saya sudah tamat, saya melayani Tuhan, saya akan rajin berdoa. Memangnya engkau sudah mengalami kesibukannya Daniel? Kau belum mengalami kesibukannya Daniel. Oh, Daniel itu kan karena dia sudah kerja, dia menjadi senior, jadi dia memiliki banyak waktu. Alkitab mencatat itu seperti biasa dilakukannya. Dan itulah yang membuat dia harus mengalami peristiwa di Daniel pasal 1, di mana dia harus dibunuh. Atau di Daniel pasal 2, dia harus dibunuh. Dalam masa apa? Ketika dia masih dalam pendidikan. Daniel, dia memiliki waktu yang konsisten untuk berdoa kepada Allahnya sejak masa mudanya, dalam pendidikan yang sangat sibuk, dalam pekerjaan mula-mula sebagai pegawai muda di Istana Babel, tapi sudah mendapatkan jabatan yang sangat tinggi. Begitu sibuk, dan dalam masa tuanya mendapatkan jabatan yang sangat tinggi. Begitu sibuk, sepertinya wajar bagi Daniel jika dia mengatakan, saya tidak ada waktu berdoa. Atau seminggu sekalilah saya 3 kali sehari berlutut. Berlutut, saudara. Berlutut. Bukan hanya dalam hati, berlutut. Apakah kita konsisten dalam hal ini? Atau hanya ketika kita berada dalam keterpurukan, kita berdoa, Tuhan tolonglah saya. Tolong saya Tuhan, saya sudah terpuruk. Setiap hari kita berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saya terpuruk pada saat ini. Tuhan, lepaskan saya. Dan ketika Tuhan sudah melepaskanmu, engkau melupakan Tuhan. Saudara, yang dibutuhkan untuk supaya kesudahan itu akan segera terjadi. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan umat-umat Tuhan itu untuk mengalami kesukaran kecuali mereka telah konsisten untuk setia kepada Allah-Nya. Tuhan tidak akan mengizinkan kesukaran yang besar itu. Itu sebabnya Anda baca dalam buku Wahyu pasal 7. Ada sebuah suara dari sorga. Malaikat sudah mau, angin sudah mulai bertiup untuk merusakkan bumi ini. Kesukaran yang besar sudah mau menggoncang akan dunia itu. Masa kesukaran yang sulit sudah mau untuk dilepaskan. Tapi ada suara dari sorga yang memerintahkan kepada 4 malaikat. Tahan, tahan, tahan. Umatku belum bersedia untuk kesukaran ini. Kesukaran yang belum pernah terjadi. Jika kesukaran itu tiba, maka umatku akan binasa. Itulah seruan di dalam Wahyu pasal 7. Kesukaran yang besar itu apabila tiba, umatku akan binasa. Tahan, karena mereka tidak konsisten. Mereka masih terpengaruh dengan media sosial. Mereka masih terpengaruh dengan pekerjaan mereka. Tidak salah dengan pekerjaan. Tidak salah. Masalahnya itu membuat Anda tidak ada waktu untuk Tuhan. Sesibuk apapun Anda dalam sehari, luangkan waktu untuk berbicara dengan Tuhan 3 kali sehari.
Saya masih ingat ketika saya masih bekerja menjadi pendeta di salah satu sekolah. Begitu sibuk di tempat itu, tidak ada space. Tidak ada satu ruangan khusus untuk kita bisa berdoa. Untuk kita pergi untuk berdoa. Tidak ada satu tempat. Apa yang saya buat, saudara-saudara? Saya pergi ke toilet, saya siram bersih-bersih toilet itu, dan di waktu-waktu tertentu itu, yang saya tetapkan, saya berlutut dan berdoa kepada Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sesibuk apapun Anda, luangkan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan secara khusus. Hal itu diperlukan saat ini. Umat Tuhan perlu menghidupkannya saat ini. Sekarang waktunya untuk memiliki hubungan dengan Tuhan secara khusus dan konsisten. Tidak berubah. Dia tidak berubah ketika Anda berada di dalam penawanan. Dia tidak berubah ketika Anda sedang berada di dalam tugas akademik. Dia tidak berubah ketika Anda mendapatkan pekerjaan mula-mula. Dia tidak berubah ketika Anda naik posisi. Dan dia tidak berubah ketika usia Anda mencapai lanjut. Dari usia muda sampai lanjut, konsisten kesetiaan kepada Tuhan. Dari ditawan sampai naik jabatan, sampai mendapatkan jabatan yang sangat tinggi, sampai masuk ke dalam gua singa, konsisten kesetiaan kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Saudara, kesetiaan seperti ini diperlukan sekarang. Karena kalau Allah memiliki mereka yang setia kepada Tuhan seperti ini, kesudahan itu akan segera terjadi. Dan ketika kesudahan itu terjadi, umat Tuhan dilepaskan. Dan kemudian mereka akan melihat awan kemuliaan muncul dari sebelah timur dan menjemput mereka dengan suatu suara, "Marilah hai hambaku yang setia, terimalah kerajaan yang telah dijadikan untukmu sejak dunia dijadikan." Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.